Al-Imamul Haddad menjelaskan di dalam kitab Risalatul Mudzakarah, wa amma du'ful imani, adapun bahwa lemahnya iman, fahuwa adalah maka itu lemahnya iman, baliyatun azimatun, adalah bala yang sangat besar, bencana besar. Lemah iman itu adalah bencana besar, musibah gede gitu. Kan orang mah kadang-kadang pemikiran kuat iman, kurang pemikiran hayang naik iman. Osok pemikiran hayang naik iman, itu poin itu naik untuk iman teh. Itu hari-hari weh. Paling gak hayang naik gaji punya. Ya naik gaji mah di pikiran, hayang naik untung di pikiran, nya kumaha carana untung teh naik tuluy. Hari iman teu naik-naik hari-hari. Nah ini kita perbaiki ya, agar supaya iman ini kuat ya. Jangan sampai imannya lemah. Nah, lemahnya iman itu adalah baliyatun azimah, bala bencana yang sangat besar, wa khoslatun dzamimah, dan kelakuan yang sangat tercela. Ya, can kungsi urang ceurik karena lemah iman. Gusti deuk ceurik abdi teh kunaon lemah wae iman teh gitu. Sok ceurik kitu tara. Da teu inget-inget acan karena urusan iman ge. Ya, teu inget-inget acan, bujang-bujang maka ceurik, inget gen teu. Ya, mikiran iman hayang kuat teu dipikiran. Teu mikiran hayang ningkat iman, da poho kana imanna ge nya. Padahal ketika iman kita lemah, di situ terjadi bala bencana yang sangat besar dan kelakuan yang sangat tercela. Apa akan terjadi apa ketika iman itu lemah? Tansya'u anha umurun madmumah. Pengaruh daripada lemah iman ini akan timbul anha, dari itu bala bencana, dari itu lemahnya iman, umurun madmumah, perkara-perkara yang tercela. Gara-gara naon? Lemahna keimanan. Ya. Dari lemahnya iman ini akan timbul perkara-perkara yang tercela. Contoh, mana perkara yang tercela? Mislu tarkil amali bil ilmi, seperti meninggalkan akan mengamalkan ilmu. Jelema teu daek ngamalkeun ilmu, geus nyaho eta teh alus, anger we ditinggalkeun. Geus nyaho eta teh goreng, anger we dipigawe. Tah eta sababna lemah iman. Ya, ketika kita sudah tahu itu baik, tapi masih kita tinggalkan, tidak ada usaha untuk memerangi hawa nafsu, untuk melakukan itu kebaikan, lalu kita tahu itu perkara yang tidak baik, masih kita lakukan juga, ya itu sebabnya lemah iman. Nah, tina lemah iman teh tungtungna hese rek ngamalkeun ilmu, hese rek ngamalkeun, gara-gara naon? Lemah iman terjadi teu ngamalkeun ilmu. Nah itu, sedangkan tidak mengamalkan ilmu itu berbahaya, ya berbahaya. Wa tarkil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Nah, yang kedua, ya bahaya daripada lemah iman akan terjadi orang tersebut tarkil amri bil ma'ruf. Dia meninggalkan amar ma'ruf dan meninggalkan nahi mungkar. Akhirnya ketika ada kemungkaran dia biarkan. Ketika orang-orang tidak mau melaksanakan kebaikan dia biarkan. Nah itu gara-gara lemahnya iman. Akhirnya terjadi segala kemungkaran, segala kemaksiatan, ya. Kemaksiatan semakin merajalela, orang-orang semakin meninggalkan kepada kebaikan. Tidak mau ya memerintahkan kepada kebaikan dan tidak mau mencegah atas kemungkaran. Itu karena lemahnya keimanan. Wal amani fil maghfirah bila sa'in laha. Yang ketiga, ya, timbul dari lemahnya iman ini, yang ketiga adalah mengharap-harap ampunan Allah tanpa mengusahakan atas itu ampunan. Hanya mengharap saja, mudah-mudahan saya diampuni oleh Allah, tapi ibadah tidak mau, amal soleh tidak mau, kerjanya maksiat, tapi mengharapkan ampunan. Ibarat orang
apa, saya mudah-mudahan panen tapi temelak, ya, panen tapi atau mudah-mudahan saya panen padi, ayo melakna cabe, hasil mual. Nah itu karena lemahnya nah, akhirnya seperti itu. Dia menanam maksiat tapi berharap ampunan, ya, ingin panen dengan menanam maksiat. Kudu nanti kumaha taat hari hayang panen ganjaran mah, ya, mun hayang panen ganjaran kudu melak kataatan, lamun maksiat buru-buru tobat. Akhirnya mengharapkan ampunan tanpa berusaha untuk mencapai itu ampunan Allah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang keempat, wal ihtimami birrizki, yaitu ihtimam birrizki, merasa ihtimam, mementingkan, ya, birrizki, akan rizki. Bagaimana contohnya ihtimam birrizki? Dia itu waduh, ya, hatinya selalu rasa takut, ini bagaimana rezeki saya besok, bagaimana, wah itu seperti itu hatinya, gelisah di dalam urusan rizki, susah di dalam urusan rizki, bingung mikiran rizki, seakan-akan dia tidak dijamin oleh Allah di dalam urusan rizki, susah, sangat betul-betul mementingkan di dalam masalah rizki, padahal sudah ditentukan oleh Allah. Wa khaufil khalqi la ghairi dzalika akhlaqil masy'umah. Dan yang keenamnya akan terjadi, yang kelimanya akan terjadi takut oleh makhluk. Sieun ku makhluk tungtung nate gara-gara lemah iman. Sieun ku jelema, sieun ku harta, sieun ku jabatan, sieun atuh. Ai sieun ku Allah mah teu aya. Teu aya sieun ku Allah nate. Ya. Sieun turun jabatan, sieun teu ditaikeun gaji, sieun teu ditaikeun jabatan, sieun eta sieun ku makhluk. Nah, itu timbulnya karena lemah keimanan. Minal akhlaqil masyumah, dari akhlak-akhlak yang tercela, yang jelek. Wa ala qadri imanil abdi yakunu imtithalu lil amri wajtinabuhu lin nahi, dan atas ukuran, ya, atas kadar ukuran imannya seorang hamba, adanya melaksanakannya itu hamba kepada perintah Allah dan menjauhinya terhadap larangan Allah. Semakin kuat imannya, semakin kuat di dalam melaksanakan perintah Allah. Semakin kuat di dalam berjuang melaksanakan perintah, semakin kuat imannya, semakin kuat di dalam meninggalkan larangan Allah. Nah itu. Jadi ukurannya, ya, bagaimana ukuran imannya. Kalau imannya lemah, jadi lemah. Melaksanakan perintah Allahnya lemah, meninggalkan larangan Allahnya lemah. Nah, karena imannya lemah. Semakin imannya kuat, ya, dorongan kepada ketaatannya semakin kuat. Dorongan untuk meninggalkan maksiat semakin kuat. Artinya dia akan kuat melawan hawa nafsunya, akan kuat melawan godaan setannya, kuat. Karena kuatnya iman, ya, teu babarian, ya, teu babarian kagoda ku hawa nafsu, teu babarian kagoda ku dunia, teu babarian kagoda ku setan. Kenapa? Karena kuat imannya. Tapi kalau orang lemah imannya, akan mudah untuk tergoda, ya, tergoda oleh dunianya, tergoda oleh setannya, tergoda oleh hawa nafsunya, tergoda oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergantung keimanan seorang hamba. Semakin imannya kuat, semakin kuat juga di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa adallu dalilin ala dhufi imanihi tarkuhu lil muwafaqat wartikabuhu lil mukhalafat. Bahwa dalil yang paling kuat atas menunjukkan kelemahan imannya seorang
ya, bahwa ini orang ini lemah imannya. Apa buktinya? Nah, bukti yang paling kuat, ya, bukti yang paling kuat bahwa orang itu sedang lemah imannya apa? Tarkuhu lil muwafaqat, meninggalkannya dia kepada perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Ketika seseorang dia meninggalkan perintah-perintah Allah, ini tanda orang ini sedang lemah imannya. Wartikabuhu lil mukhalafat, dan melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Ketika orang dia itu meninggalkan perintah-perintah Allah dan melaksanakan larangan-larangan Allah, itu bukti nyata bahwa orang itu sedang lemah imannya. Harus bukti nyata bahwa orang tersebut sedang lemah. Tinggal kontrol diri kita. Ketika kita melaksanakan maksiat lancar, lancar, melakukan taat sulit, berat, nah, tanda berarti kita ini imannya sedang lemah. Sebaliknya, ketika kita melaksanakan ketaatan lancar, melakukan maksiat sulit, nah berarti sedang naik imannya. Mudah-mudahannya sing naik imannya. Kalau sudah naik imannya, ningkat imannya, kuat imannya, nanti beda akhlaknya menjadi baik, ya. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Fa'ala kulli mu'minin ayyas'a fi taqwiyati imanih, maka wajib kepada setiap orang mukmin berusaha di dalam memperkuat keimanannya, memperkokoh keimanannya. Kita harus perkuat iman kita ini agar sampai iman ini terbawa ke akhir. Jangan sampai terjadi apa? Menjual iman karena tidak kuat dengan musibah, karena tidak kuat dengan kefakiran. Banyak yang terjadi gara-gara kokoro lepas iman. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, ya, karena ada musibah akhirnya lepas iman. Wal iyadzubillah min dzalik. Hati-hati, jangan sampai terjadi. Nah, ini kewajiban kita seorang mukmin, kita harus memperkuat, memperkokoh keimanan kita. Bagaimana caranya supaya kokoh dan kuat keimanan kita sehingga kita terus berjuang melaksanakan perintah Allah dan berjuang meninggalkan larangan Allah. Dengan kuatnya iman, kita akan berani mengorbankan dunia demi menyelamatkan keimanan. Itu kalau kuat ini keimanan kita korbankan tuh dunia untuk menyelamatkan iman kita. Sebaliknya, kalau orang lemah imannya, sebaliknya dia korbankan agama untuk menyelamatkan dunianya. Na'udzubillah min, akhirnya dia berbuat maksiat dengan cara macam-macam maksiat. Kenapa? Karena lemah imannya. Jadi dari lemah iman tersebut terjadi mengorbankan agama, mengorbankan perintah-perintah Allah. Akhirnya yang dilarang oleh Allah dia lakukan. Nah ini karena lemahnya keimanan. Maka kita harus berusaha terus menerus di dalam memperkuat, ya, memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keimanan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keimanan kita kepada perkara-perkara yang wajib diimani oleh kita semua. Nanti beda orang kalau imannya sudah kuat, masya Allah, akan teguh, ya, terhadap ujian-ujian itu kuat. Mentalnya mental baja. Mental apa? Bukan mental tempe dan tahu, babarian, tema babarian. Jelma nu pageuh imana, kuat imana, kuat yang harapan kehidupan, kuat yang harapan musibah, kuat yang harapan kekayaan alam dunia. Di mana kuat mual babarian, ya, karena sudah kuat, pondasinya kuat, rektikumah kuat. Dia akan mengorbankan dunianya untuk keselamatan agamanya, bukan mengorbankan agama untuk meraih dunia.